Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu peran AMC Bandara bersama dengan Bang Black. Oke, Bang Black, tadi kita bahas sebelumnya kalau misalnya AMC itu apa, Marseling itu apa. Nah, sebenarnya kan kemarin kita juga pernah dialog juga nih, bahas mengenai Airnav. Nah, ini keterkaitan antara ketiganya itu apa sih, Bang? Keterkaitan dulu narasumbernya Pak Mul ya? Iya. Pak Mul tuh yang apa istilahnya orang Airnav nomor 1 tuh di Bandara Fatmawati itu. Jadi keterkaitannya gini. Jadi misalkan satu pesawat udara nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan pesawat udara mau landing, itu dia pasti kontaknya ke Airnav. Kenapa? Karena Airnav itu dia yang memberikan jalur udaranya, misalkan ketinggiannya, flight level biasanya kita sebut. Flight levelnya di misalkan di 310, di 3000, di 29 atau 27 dan lain-lain kan gitu ya. Nanti dia turun di sini, nanti pakai runway-nya, landingnya pakai runway mana nih, kan gitu. Jadi nanti Airnav tuh, dari Airnav dia landing, nanti landing diinfokan ke teman-teman AMC, estimasinya misalkan kita pakai, boleh sebut ini nggak nih nama maskapai, misalkan apa nggak ini nih inisial aja deh, inisial aja. misalkan contoh nih pesawat si merah, landingnya jam 10.30, infoin. Teman-teman Airnav biasanya menanyakan tempat parkirnya di mana sih? Nah, tempat parkirnya karena parking stand itu tempat parkir pesawat ada 8 di Bandara Fatmawati. Jadi teman-teman AMC nih yang naruh nih, yang memapping taruhnya di mana? Di parking stand 7. Oke, terima kasih ya, biasa gitu. Nanti teman-teman Airnav setelah nanya ke AMC itu biasanya ke dia ditanyain sama pilotnya, kalau nggak dia menginformasikan. Jadi Captain nanti parkirnya dipakai bahasa Inggris ya, ada lagi conversationnya. Jadi pesawatnya parkir di parking stand nomor 7. Itu dari Airnav ke pilot ke pilot pesawatnya. Jadi Cap nanti pesawat, jadi bukan Captain sih, biasanya manggilnya pakai flight number sih. Flight number sekian, nanti parkirnya di parking stand ini. Nanti lewatnya misalkan kan taxiway, ada yang nama taxiway, parkiran taxiway itu adalah jalur penghubung antara parkiran pesawat sama runway. Pakai taxiway kalau di Bandara Fatmawati itu cuma ada Alpha sama Bravo. Jadi lewat yang mana nih? Lewat Alpha apa lewat Bravo gitu kan. Hanya dua pilihan berarti ya? Dua pilihan nih. Iya. Enggak perlu istiqoroh kan gitu. Karena pilihannya nggak sulit. Karena pilihannya cuman dia supaya jalur yang tercepat dia bisa keluar dari runway. Jadi expedite-nya lewat mana nih? Itu teman-teman Airnav yang nentuin. Jadi lewat taxiway Alpha atau Bravo. Habis dari Bravo parkir, terus dituju. Nanti pada saat dia mau parkir itu baru ada teman-teman Marseling. Nah, teman-teman Marseling ini khususnya yang ngasih aba-aba. Kalau Captain itu kan pilot in command bahasa kita, tapi walaupun pilot in command, dia yang bawa pesawat udara, dia harus nurut sama yang namanya Marseling. Berarti Marseling nggak boleh salah dong? Iya, dua-duanya nggak boleh salah sebenarnya kan. Kenapa? Karena kalau teman-teman naik ke bandara itu ada yang namanya titik koordinat. Jadi koordinat parking stand nomor 7 itu biasanya kalau teman-teman lihat di sisi parkiran pesawatnya, ada yang namanya sign box. Warna kuning hitam, biasanya layarnya kuning, tulisannya hitam. Itu ada nanti koordinatnya di berapa lintang derajat, bujur segala macam tuh ada tuh titik koordinatnya tuh. Nah, itu nanti si Captain lihat pada saat dia kan dikasih aba-aba nih sama teman-teman Marseling kan. Kiri kanan maju perlahan terus sampai stop. Habis stop biasanya dia ngasih aba-aba rem cap gitu kan. Ngasih remnya begini nih. Ngegenggam biasanya gitu ngegenggam. Dia nge-brake dulu, kalau Captain yang nge-brake nanti teman-teman yang di darat, teman-teman yang ground handling itu langsung ngasih ganjel roda. Jadi roda pesawat tuh diganjel juga loh teman-teman. Bukan jadi mobil di rumah aja ya. Jadi kalau ini biasanya kan kalau mobil kan diganjel pakai batu kan gitu. Kalau di bandara tuh pesawat udara ada yang namanya wheel chock.
Wheelchock ya. Berarti ini, gede ya? lumayan berat sih. Lumayan berat ya. Iya. Memang gede sih ya, ukurannya saya lumayan lah segini nih. Tapi beratnya lumayan berat Karena karena pesawat juga besar banget Ya, ya, harus bisa menahan dong ya. Nah, itu harus bisa menahan pesawat kan gitu ya. Jadi diganjal, nah nanti kalau sudah diganjal baru nanti teman-teman dari Marseling ngasih isyarat cut engine. Jadi kalau isyaratnya begini, cut engine, baru nanti brake release, baru nanti engine udah mati, teman-teman mekanik tekniknya tuh biasanya ke headset kan, ke captain, engine udah mati ya udah, tangga boleh masuk, boleh nempel nggak segala macam. Jadi kalau Itu dari Marseling semua yang kontrolnya ya? jadi Marseling tuh cuman sampai dia cut engine terus remnya udah dilepas istilahnya, rem tangannya sampai lah. itu aja ya? Jadi udah safe nih, pesawatnya udah parkir, udah rem. Jadi kalau kita udah parkir berarti otomatis tinggal turun lagi ya. Nah, tinggal turun. Emangnya jarak pandang dari pilot ke Marseling itu kelihatan ya? Kelia- Kalau dari jauh gitu? Kelihatan. Jadi kalau kita mau istilahnya teman-teman mau apa namanya, ada pesawat yang mau turun, mau parkir. Kan tadi udah turun tuh di teman-teman airnav yang nurunin, set. Udah landing, dia parkir di sini, teman-teman AMC yang nentuin parkirannya, plottingannya di sini ya. Nanti kalau memang dilihat lagi tuh maskapainya, kalau enggak nanti teman-teman AMC yang parkirin. Kalau enggak, contoh teman-teman AMC yang parkirin kayak kemarin ada kunjungan dari beberapa instansi lah ya kan, yang enggak ada ground handling agentnya, biasanya teman-teman AMC yang parkirin. Tapi kalau enggak ya teman-teman ground handling parkir. Nanti kalau udah selesai turun penumpang. Jadi kalau di pesawat itu nanti ada yang namanya rem handling. Nah, rem handling and load control. Nah, nanti tugasnya dia lagi tuh. Beda lagi. Beda banyak lagi. berarti ya? Nah, tapi ketika tugas AMC di bandara apakah udah selesai ketika pesawat parkir? Iya. Belum. Belum selesai ternyata. Belum. Tugasnya yaitu dari pesawat pas sudah masuk ke jadi kalau di bandara tuh ada yang namanya movement area, ada yang namanya maneuvering area. Maneuvering area itu apa sih Bang kan gitu ya. Kalau movement udah jelas. Movement itu parkiran pesawat, apron. Tapi kalau movement, kalau maneuvering itu taxiway sama runway. Oh, runway-nya. Jadi kalau maneuvering ya buat pesawat manuver lah. Terus kerjaan teman-teman AMC ngapain lagi sih kan gitu ya? Iya, selain karena tadi yang sudah disebutin selain ya. biasanya kan di input tuh sama teman-teman AMC jam dia on block off block. Iya. Jadi namanya dari roda bahasa Indonesia mungkin kalau ini roda keganjal. Jadi dari rodanya keganjal sampai nanti rodanya tuh dilepas tuh dihitung ground time. Waktu pelayanan pesawat pada saat dia di darat, ground time-nya berapa lama sih? Kan gitu. Nah, setelah itu baru. Nah, teman-teman masih ngelihat juga, masih mengawasinya baik secara langsung maupun via CCTV. Via CCTV-nya pergerakan orang yang tadi saya bilang, kalau Mbak turun dari pesawat kan penumpangnya turun, ntar ada lagi yang bersihin pesawatnya lah gitu kan, beda yang lagi ya. benerin sampah-sampah segala macam. Terus nanti ada yang namanya istilahnya mobil yang ngangkut bagasi, berapa 4 rangkaian gerobak biasanya, taruh di mana-mana, kan di zonasi lah bahasanya. Terus ada teman-teman dari Pertamina, dari DPPU Bandara Fatmawati ngisi refueling kan, refuelingnya berapa liter nih gitu sih. Jadi kalau tugas airnavnya udah selesai pada saat pesawat itu dikasih parkir, nanti pada saat pesawat itu mau terbang kontak lagi ke airnavnya. Tapi kalau tugasnya teman-teman Marseling sampai mana ya, sampai pesawatnya udah selesai parkir udah selesai ya itu. Nah, tapi kalau tugasnya teman-teman AMC dari on block sampai off block, sampai udah nggak ada pergerakan lagi di sisi udara. Lo berarti harus standby terus ya, karena kan nggak mungkin. Nah itu makanya jadi Ya, kalau dari SDM-nya udah terkontrol semua kan dengan kondisi penerbangan di Bengkulu? kalau dari sisi SDM yang tadi balik lagi. Jadi kalau dari sisi SDM ya alhamdulillah ya istilahnya kalau untuk saat ini sebenarnya kalau dari sisi nomenklaturnya kurang nih, kalau dari bicara nomenklaturnya kurang, cuman pandai-pandainya kita mensiasati kan gitu ya. Karena kata abang tadi harus multi talent ya ternyata harus ya. multi talent gitu kan. Karena emang ketika ada apa-apa nih di darat pada saat pesawat itu di darat segala macam, soalnya nanti terjadi insiden itu yang ditanya pertama kali teman-teman AMC-nya.
Bukan airnav ya? Bukan, kalau airnav kan kalau misalkan ada satu Iya, kecelakaan di misalkan udara, di udara. ya. Jadi kalau airnav ruang udara, kita di sisi Di- udaranya gitu. Oh gitu. Makanya kalau nanti teman-teman airnav itu lebih kepada ngasih di atas itu, di atas walaupun kelihatannya nggak ada jalannya, itu ada jalur-jalurnya tahu nggak, teman-teman? Iya. Iya, Pak. Jadi ada jalur-jalurnya, Pak. Misalkan lewat ini itu ada nama-namanya gitu. Banyak sekali nama-namanya. Jadi selain ada namanya, ada ketinggiannya. Nanti misalkan Captain, pesawat ini nanti sampai di checkpoint ini, koordinat ini, teman-teman airnav lapor lagi ya gitu kan. Oh, udah sampai sini, baru nanti dihitung dia landingnya di jam berapa ininya gitu. Jadi Berarti nggak sembarangan ya sebenarnya. Harus teliti ya. harus, Mbak, karena emang kalau bicara satu bandar udara ada yang namanya kapasitas bandar udara. Iya. Nah, kalau dari airnav itu otomatis dalam 1 jam, biasanya dalam 1 jam teman-teman airnav bisa melayani berapa sih pergerakan pesawat yang mau take off landing. Nah, itu kita buat namanya berita acara. Nanti Itu dari disahkannya airnav ya, bukan dari iya, dari AMC ya? jadi dari airnav sama AMC itu berkolaborasi. iya, iya. Jadi kalau teman-teman airnav itu dari airnav itu bicara kapasitas runway yang 10 per jam nih saat ini. Nanti teman-teman AMC kapasitas apron kita siap menampung berapa sih sejamnya? Iya, iya. Berapa maskapai, berapa orang gitu ya? Berapa pesawat? Berapa Kalau pesawat ya? bicara Oh, kapasitas. iya. Kapasitas pesawat kalau di runway tadi clear 10 pesawat. 10 pergerakan bahasanya nih, 10 pergerakan. Kalau di apron, parkiran pesawat yang diawasi oleh teman-teman Iya. AMC itu cuman 3+1. 31 itu maksudnya gimana tuh? Jadi 3 reguler, 1 irreguler. Oh. Jadi 4. Berarti kapasitas parkirannya sejam cuma 4. Kenapa, Jeff? Biar flow-nya tuh lancar. Sejam cuma 4 ya, berarti harus 4 pesawat. Nah, itu tugasnya. udah cepet ya. Nah, itu. Tetap indah Jadi gitu. biasanya kalau di Bandara Fatmawati ini kami mainkan jeda, jadi minimal tuh di 10 sampai 15 menit. Oke, Bang Blay, kita jeda dulu nih, Bang Blay. Iya, iya, Nanti iya, kami iya, bahas iya. lagi terkait dengan tema kita, yaitu peran AMC Bandara. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.